Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Faridah Hanum dalam materi fikih kelas 11 Madrasah Aliyah. Kali ini kita akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu meyakini syariat Islam tentang hukum jinayah, menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam menerapkan materi hukum jinayah, kemudian menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya, menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayah. Harapannya, dengan mengikuti pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum Islam. Selain itu, siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Kemudian, siswa dapat menunjukkan contoh tindakan dan konsekuensi yang didapat oleh pelaku tindakan jinayah. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Salah satu bagian dari jinayah adalah pembunuhan. Kita tahu bahwa pembunuhan dapat terjadi di mana-mana dengan motif yang beraneka ragam. Berapa banyak jiwa yang telah melayang pada setiap tahunnya. Pembunuhan sering terjadi di negara ini, baik itu dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dengan alat yang mematikan ataupun tidak. Namun, penerapan hukumnya telah ditegakkan, tidak mampu memberikan efek jerah. Kita dapat mencari betapa banyak kasus pembunuhan yang terjadi tanpa adanya penyelesaian. Oleh karena itu, Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Dalam hal ini, fikih membahas mengenai tindakan pidana kejahatan beserta sanksi hukumnya yang disebut dengan jarimah atau ukubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindakan kejahatan beserta sanksi hukumnya yang berkaitan dengan pembunuhan, yang meliputi kisos, diyat, dan kafaroh. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindakan kejahatan selain pembunuhan, yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumnya yang meliputi zina, qadhaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak, dan bughot atau memberontak. Nah, dalam hal ini kita akan membahas hukum pembunuhan dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang kisos dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang diyah dan kafarat, serta contoh-contoh dari semuanya. Kita tahu sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan,
yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. Apa itu pembunuhan sengaja? Yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, disebut dengan musakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku yang sebelumnya sudah diniatkan dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh, yang dibunuh adalah orang yang baik. Itu termasuk jenis pembunuhan sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Apa saja kemungkinan itu? Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian seseorang. Kemudian yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Sedangkan yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar tentang peristiwa pembunuhan, baik itu pembunuhan yang disengaja ataupun pembunuhan yang tanpa sengaja ataupun pembunuhan yang seperti disengaja. Nah, kemudian dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang jelas dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. Maka hukum bagi pembunuhan sengaja adalah kisos. Dihukum dengan membayar diat mughalladhah atau diat benda berat. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja itu tidak dikisos, namun dihukum dengan membayar diat mughalladhah atau diat denda berat. Sedangkan yang ketiga, pembunuhan tersalah, hukum bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah atau denda ringan. Ada beberapa jenis pembunuhan, termasuk salah satu diantaranya adalah pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hikmah larangan pembunuhan
Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindakan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan penganiayaan? Penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindakan kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan. 1. Penganiayaan berat, yaitu perbuatan melakukan atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Kemudian yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melakukan bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan saja. Kita lihat beberapa contoh penganiayaan. Nah, seperti ini, jadi melukai atau merusak atau bahkan menghilangkan fungsi anggota tubuh. Baik, demikian tadi materi pembelajaran tentang jinayah dan hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjaga diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Saya akhiri. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dalam belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.